Cek. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita bersyukur bisa datang kembali ke tempat ini untuk kita bersama-sama datang dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan hari ini. Biar setiap kita boleh mendapatkan sukacita. Biar setiap kita yang mencari Tuhan siang hari ini, semuanya boleh mendapatkannya hari ini. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kalau satu kali lagi Tuhan boleh berikan kesempatan untuk setiap kami, untuk kami boleh datang, untuk kami boleh bersekutu bersama saudara seiman kami. Kalau kami boleh Tuhan datang dengan hati yang bersuka cita. Kalau kami mau mencari Tuhan, kalau kami haus, kalau kami melaparkan Tuhan hari ini, kami percaya Tuhan, kami boleh mendapatkan itu hari ini Tuhan. Kami boleh mendapatkan lawatan Tuhan. Kami boleh mendapatkan Tuhan, kasihnya Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan yang boleh terjadi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari kita mau sama-sama katakan, Allah yang setia. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Kemudian pujian dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan, Yesus kau yang telah memulai. Yesus kau telah memulai segala yang
bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur kami Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya siang hari ini Tuhan yang sudah hadir bersama dengan kami. Dan kami mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang antusias siang hari ini, kita mau sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Boleh dong berkata tepuk tangan buat kita. Lebih semangat kami sekali lagi dong. Haleluya. Yes. Siapa yang siang hari ini bersyukur, bersuka cita dengan Tuhan, boleh angkat tangannya. Haleluya. Sama dengan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya.
sudah bersuka cita, kita sudah memberikan ucapan syukur kita. Mari sebelum kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Karena kasihnya Tuhan itu tiada duanya Tuhan dalam hidup kami. Kalau setiap harinya Tuhan kami selalu mengagumi betapa kasih-Mu begitu luar biasa untuk setiap kami. Kalau kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya pribadi yang ajaib, yang orang lain gak punya. Yesus satu-satunya pribadi itu. Mari saat siang hari ini saya mohon untuk setiap kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa kasihnya Yesus tidak ada duanya. Kasih Tuhan. Mengubahkan
Kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kuasamu begitu ajaib Tuhan. Kasihmu begitu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kalau kami mau sama-sama cinta, kami mau cinta Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Tuhan, pagi hari ini anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang mengajar, yang memberitahu kami Tuhan sebagai orang-orang dewasa Tuhan, untuk membawa anak-anak ini di hadapan Tuhan, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga, kata firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, di saat mereka mau beribadah, mereka mau mendengar firman-Mu Tuhan, kuasai anak-anak ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau akan memberikan penjelasan, memberikan pendidikan kepada anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka dari kecil terus bertumbuh di dalam mengenal bahkan mengasihi-Mu Tuhan. Pakai guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga firman Allah yang luar biasa itu akan menguasai, memenuhi seluruh kehidupan anak-anak ini Tuhan.
Dan Kau berkati semua pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam hal ini. Kami serahkan ibadah anak sekolah minggu dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpinnya dari awal sehingga akhirnya. Dan semuanya boleh mendatangkan berkat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, sekali lagi kita akan tundukkan kepala, kita akan datang di hadapan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini umat-Mu, anak-anak-Mu sudah berada di rumah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang tidak punya keperluan Tuhan. Pasti di antara kami mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat kami ceritakan kepada satu dengan yang lain kadang-kadang Tuhan. Itu sebabnya biarlah Tuhan berfirman buat kami pada siang hari ini Tuhan. Berbicaralah buat kami Tuhan. Buka setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba menghambat, mencoba mencuri benih firman Tuhan, kami bersehati dalam nama Yesus. Kami perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Keluar dari ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati kami Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan buat kami Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami datang dan mencari. Layakan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi pembicara, penyampai berkat dari firman-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Allah. Haleluya. Semua yang berkati katakan amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus pastikan bahwa keberadaan kita di ruangan ini karena kita butuh ketemu Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kadang-kadang kita kurang menyadari ya. Kita hanya berpikir hari Minggu harinya waktunya kita orang Kristen untuk datang di gereja. Tapi dimanapun kita berada, anak-anak Tuhan itu seharusnya menyadari bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apakah kita hanya sebagai jemaat biasa yang duduk di bangku, ataukah kita yang terlibat dalam pelayanan, apa saja saudara, termasuk si pemberita firman Tuhan itu sendiri saudara, harus memiliki kesadaran yang sesadar-sadarnya bahwa kita ingin bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, kadang-kadang kita suka berpikir, ya kalau gua nggak kepengen ketemu Tuhan, ngapain gua ke gereja jauh-jauh, mesti kasih kolektor dan sebagainya. Saudara, saya baca di kitab Wahyu, saudara, itu Tuhan juga tegur beberapa jemaat yang tidak punya kasih, saudara. Kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula, kata Tuhan. Bagaimana mungkin tidak punya kasih? Mereka sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi tetap seperti itu, saudara. Kenapa seperti itu? Jadi memang yang namanya datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, itu harus dibutuhkan tekad kesadaran yang setinggi-tingginya, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan yang katakan, hukum yang utama itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dengan segenap hidupmu. Nggak salah sih kalau kita datang sama Tuhan bawa masalah ya, karena kita berbeban berat dan sebagainya. Tapi namanya kita mau datang sama Sang Pencipta yang Maha Besar, kita mau belajar taat sama Dia, selayaknya urusan-urusan kita tinggalin dulu, saudara. Apapun masalah kita, katakan Tuhan, aku ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita, berjumpa
kehidupan kita dengan Tuhan itu akan menghasilkan jawaban yang tidak pernah kita pikirkan, saudara. Orang kadang-kadang, ya khususnya orang Kristen, saudara, ya, banyak terikat dengan ya liturgi atau ya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang lama, saudara. Banyak tahu ayat-ayat Alkitab tentang janji-janji Tuhan dan lain sebagainya, saudara. Tapi kadang bisa jadi frustasi sendiri karena apa yang dihafal, apa yang dia tahu itu ternyata kok nggak seperti itu gitu. Kan Tuhan udah janji, kok aku minta nggak ada jawabannya. Sudah dikasih Tuhan, hari ini saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi sebenarnya saudara, berurusan dengan Tuhan itu sederhana sekali, saudara. Jadi waktu hati kita, Tuhan, aku rindu berjumpa dengan Engkau, Tuhan, maka sepatah kata aja, saudara, itu sudah bisa menjawab semua permasalahan kita. Luar biasanya Tuhan itu seperti itu, saudara. Jadi bukan tergantung bagaimana kita banyak yang menghafal ayat, saudara. Ya kalau kita bisa menghafal banyak ayat itu puji Tuhan, luar biasa juga, saudara. Tapi untuk menghadirkan bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah menyatakan kuasanya, itu tergantung bagaimana hubungan cinta kasih kita dengan Dia. Itu sebabnya kalau tadi pujian katakan, yang terutama dalam hidup ini adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tanpa didasari kasih, itu hanya kamuflase, saudara. Itu kadang-kadang kita cuma basa-basi dengan Tuhan. Karena waktu kita mengatakan Tuhan, aku mengasihimu, kalau dengan segenap hati, saudara nggak bisa ngomong lagi, saudara. Kita hanya akan berbicara dengan air mata kita dan Tuhan. Alkitabiah nggak sih, Pak? Petrus, saudara, menjelang hari-hari Tuhan mau naik ke surga, dia kumpul di pantai, saudara. Kemudian setelah waktu mereka di pantai, lantas Tuhan tanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Wah, kagak. Ya Tuhan tahu aku mengasihi Engkau, Tuhan. Ditanya sekali lagi, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Tuhan tahu aku mengasihi Engkau, Tuhan. Sekali lagi Yesus tanya, saudara. Waktu Yesus tanya ketiga kalinya, Petrus nggak bisa ngomong, saudara. Dia cuma menangis. Air mata seperti ini, saudara, yang ditampung di kirbatnya Allah. Amin. Amin, saudara. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, ya pokoknya hal-hal yang sifatnya liturgi belaka, saudara. Tapi lebih dari itu adalah perjumpaan kita dengan Sang Pencipta yang Maha Besar. Dan kalau kita lihat ke belakang, saudara, kita ini sebetulnya nggak layak menjadi miliknya Tuhan, saudara. Karena kalau kita lihat dalam perjanjian lama, bangsa pilihan Tuhan itu cuma Israel, saudara. Jadi keselamatan itu cuma miliknya bangsa Israel sebenarnya, saudara. Tapi kita melihat perjalanan yang Tuhan kerjakan, saudara. Dia kirim putranya yang tunggal. Dia kirimkan Yesus sebagai penebus dosa kita, saudara, yang membuat jembatan, yang menjembatani kita untuk bisa bersekutu, diakui menjadi anak-anak Allah, saudara. Ini hal yang sangat luar biasa. Dan hal seperti ini, saudara, dibutuhkan kesadaran yang paling mendasar dalam hidup kita. Dengan 12 murid, saudara, Yesus memberikan pengajaran, pendidikan secara khusus buat murid Tuhan. Diajari seperti sedemikian. Dari 12 orang ini, saudara, yang satu gagal, dari yang 11 murid Tuhan itu, dan yang satu digantikan oleh penggantinya, saudara. Sampai berita keselamatan itu sampai kepada kita, saudara. Dan hari ini, saudara, dikasih Tuhan, kalau sampai kita bisa mengenal Tuhan, mengenal Allah Sang Pencipta yang Maha Besar, itu memang benar-benar kasih karunia Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang perlu kita
sebelumnya sudah diramalkan bakal terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan, menakutkan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan hari ini menghadapi situasi seperti ini? Ada satu ilustrasi yang saya dapatkan dari seseorang. Ceritanya begini. Ada seorang penerbang, dia mengendarai pesawat ini. Suatu ketika dia masuk di satu kondisi yang sangat membahayakan, karena dia masuk di awan yang gelap, dia masuk di tengah badai. Kemudian setelah dia masuk, mulai rasa ketakutan. Dia coba cari hubungan yang bisa dihubungi, yang bisa diminta tolong. Setelah dia mencari-cari, kemudian ada salah satu menara yang menangkap sinyal yang diberikan oleh si pilot tadi, saudara. Kemudian dia ceritakan kondisi di sekitar pesawat itu, gelap gulita, awan, badainya luar biasa. Terus si pilot yang sudah hampir pingsan ini, dia minta petunjuk dari si menara pengawas itu. Dari sana ada suara, ada arahan, ada petunjuk. Dia katakan begini, sekarang kamu pegang kemudi itu dengan baik. Kamu lihat semua perangkatnya, dan kamu jangan melihat ke kiri ke kanan. Kamu dengarkan arahan yang diberikan oleh dari pengawas menara itu. Terus beruntung si pilot tadi dia nggak panik, saudara. Kemudian dia lakukan seperti yang diperintahkan oleh menara pengawas itu. Dia mengikuti seluruh petunjuknya. Dia ikuti. Sampai akhirnya dia bisa mendarat dengan selamat. Setelah dia mendarat, saudara, terus si instruktur yang tadi memberi arahan itu, dia jumpai langsung, dia peluk si pilot tadi, saudara. Apa yang dikatakan sama dia, saudara? Saudara pilot, kamu sangat beruntung sekali, karena kamu mendengarkan semua arahan yang kami berikan dari mercusuar. Banyak sekali kejadian seperti ini yang berakhir tragis karena pesawatnya akhirnya jatuh dan binasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena pilot-pilot yang sebelumnya itu sudah diberi arahan untuk konsen mendengarkan instruksi dari menara. Banyak dari mereka dalam kondisi seperti itu dia nengok kiri kanan, saudara. Dia lihat situasinya sangat mencekam dan menakutkan. Akhirnya nggak konsen, saudara. Jadi hal-hal yang harus dilakukan akhirnya nggak dilakukan karena konsentrasinya terpecah dengan keadaan di sekelilingnya. Kamu beruntung sekali sebab kamu mengikuti arahan tuntunan dari menara pengawas itu. Kalau saja kamu juga berlaku seperti pilot-pilot yang sebelumnya, pasti kamu juga akan mengalami nasib yang sama. Dari ilustrasi ini, saudara, saya mendapat kesimpulan bahwa satu-satunya sumber informasi yang membuat kita selamat hanya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Satu-satunya informasi yang membuat kita selamat cuma Tuhan oleh Tuhan. Itu sebabnya ikut Tuhan itu bukan hanya sekedar agama, tetapi kita belajar banyak dari Tuhan, dari firman-Nya, sampai kalimat hitam di atas putih itu berubah menjadi keyakinan dalam hidup. Kita tahu, saudara, bahwa mintalah maka akan diberi. Itu minta pun nggak dikasih. Karena kita hanya hafal, saudara. Kita hanya hafal ayat-ayat tersebut, saudara.
Yesus berkata, aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup, dan hidup itu dimiliki dengan berkelimpahan. Kita cuma apa saudara? Tapi waktu kita dalam kondisi seperti Pilot tadi saudara, kita tidak melihat itu saudara, karena itu hanya hafalan dan tidak menjadi keyakinan kita. Itu tidak hidup dalam diri kita saudara. Dan yang Tuhan ajarkan, kita hidup oleh firman, bukan oleh roti. Matius 4 ayat 4 mengatakan seperti itu saudara. Jadi iblis cobain Yesus. Kemudian iblis bilang sama Yesus, kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini roti. Yesus bilang, yes, manusia hidup bukan cuma oleh roti, tapi oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau toh hari ini kita kehabisan roti di rumah, nggak punya duit, nggak apa-apa, jangan putus asa, saudara. Kalau kita tahu bahwa ada kehidupan lain yang jauh lebih berkualitas, yang jauh lebih berkuasa, kenapa kita nggak cari itu, saudara? Kita kadang-kadang manusiawi, saudara, tapi kita tidak boleh menjadi manusiawi terus. Harus menjadi manusia ilahi. Amin. Amin, saudara. Iya. Rasul Paulus memberikan istilah seperti itu. Kamu itu manusia Allah, bukan manusia biasa lagi, saudara. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Biar pada siang hari ini, di awal tahun 2023 ini, bangun hidup kita itu dengan keyakinan, aku hidup bukan cuma oleh roti, tapi oleh firman. Jadi firman Tuhan itu jauh lebih dahsyat, saudara. Suatu ketika saya pernah bicara seperti itu dengan ponakan saya. Ponakan saya pada waktu itu lumayan bagus ekonominya. Jadi pada waktu itu dia dipercaya sama agen-agen besar gitu ya. Bahkan ada pabrik juga yang percaya dia. Bisnisnya lumayan bagus. Saya kalau ke rumahnya masih pakai sendal jepit istilahnya. Nah, mobilnya tank, kalau dia mobilnya gonta-ganti mulu. Rasa hebat. Nah, ke gereja rajin saudara, pas persembahan rajin. Suatu ketika kami bincang-bincang, terus saya kutip ayat ini saudara, manusia hidup bukan cuma oleh roti, tapi oleh firman yang keluar dari mulutnya. Iya kok, tapi kalau tak punya duit kan lu gak bisa apa-apa. Wah. Karena dia lebih banyak uangnya, saya susah gitu saudara. Jadi manusiawi kan, Kristen tapi manusiawi. Harusnya Kristen tapi manusia rohani, manusia ilahi. Artinya pola pikirnya tidak lagi semata-mata dikuasai oleh duniawi, tapi harus berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan. Beberapa waktu kemudian, orang yang menganggap dirinya lebih hebat dari firman Tuhan, yang menganggap roti itu lebih berkuasa dari firman Tuhan, jatuh saudara. Jatuh usahanya, bangkrut, utangnya banyak, sampai sempat masuk penjara saudara. Bukan karena nipu sih. Jadi saking susahnya, ponakan saya itu dia sewa mobil untuk cari muatan gitu saudara. Dia keliling sampai Jawa Barat, terjadi satu kecelakaan. Jadi waktu di jalan pagi-pagi jam 5 pagi itu ada orang lagi jalan lagi olahraga pagi saudara. Sampai teman dia, jatuh, mati. Ternyata yang diserempet itu mesin corona saudara. Panjang urusannya. Masuk. Sudah dikasih Tuhan. Kalau Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan cuma oleh roti, tapi oleh firman Tuhan, yakini saudara. Jadikan alasan dasar hidup kita saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, katakan aku hidup oleh firman. Karena roti juga kan firman yang ciptain, betul? Kalau nggak ada firman, nggak ada roti saudara, nggak ada gandum, nggak ada tanaman, mau makan apa? Apa yang mau diolah? Dari awalnya itu firman yang menciptakan. Jadi kalau Yohanes 1 ayat
mulanya adalah firman. Segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia nggak ada yang jadi. Ini betapa dahsyatnya firman itu sudah dikasih Tuhan. Si pilot tadi saudara bisa selamat karena dia tidak melihat itu badai yang ada di sekitarnya, tapi dia mendengarkan apa yang diberitakan oleh dari mercusuar sana. Belok kiri, dia belok kiri, turunkan, turun, naik. Kalau dia melihat kiri kanan sudah, wah panik sudah. Aturan pencet tombol merah, dia bisa melakukan yang lain, bisa berakibat fatal. Tapi waktu dia dengar petunjuk arahan dari sana, belok, sampai dia mendarat dengan selamat. Hidup itu seperti itu sudah. Bagi anak-anak Tuhan ya, terkecuali orang di luar Tuhan kita nggak bisa ngomong sudah. Tapi anak-anak Allah itu patokannya arahannya itu firman. Jadi kalau pada hari ini kita diingatkan Tuhan seperti itu sudah, kita harus pegang apa yang Tuhan ajarin itu. Kemarin saya coba merenung sama Tuhan, saya merenung apa ya Tuhan? Saya cuma bilang sama Tuhan, kalau cuma bacain ayat mereka juga nggak tahu semua. Kalau cuma ya tempelin ayat-ayat nanti mereka baca kayak seperti kita kursus gitu, dikasih ayat hafalan, nanti lo hafalin di rumah ya. Saya bilang Tuhan, saya nggak mau seperti itu Tuhan, saya maunya kalau ada ibadah seperti ini kan Tuhan sendiri yang bilang 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Jadi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita itu, ya Tuhan ngomong. Pakai yang baru Tuhan untuk berbicara seturut dengan kehendak. Saya teringat dengan bukunya Coyong. Jadi dia menulis begini. Dia dalam doanya Tuhan, ini jumlahnya dia kan puluhan ribu sudah. Gerejanya gede banget. 10.000 orang datang berarti 10.000 punya masalah. Saya mau ngomong apa Tuhan, jawabannya gimana nih? Tapi kalau Tuhan yang beracara saudara, kalau Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah itu, sepatah kata aja sudah memberikan jawaban bagi semuanya. Amin. Amin saudara. Itu seorang perwira Romawi saudara. Dia datang sama Yesus karena ada budaknya yang sakit keras, udah hampir mati. Lantas dia datang sama Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bilang, baik, aku mau ke rumahmu. Senang dong didatanginnya. Kalau kita umpamanya ketemu Tuhan Yesus, kita bilang seperti itu, terus Tuhan Yesus bilang, ya aku mau ke rumahmu. Waduh, senang banget kita sudah. Tapi berbeda dengan si perwira tadi sudah. Seorang perwira, seorang yang terhormat, tapi waktu dia ketemu Yesus, dia bilang, Tuhan gak usah repot-repot ke rumah saya Tuhan. Saya ini seorang prajurit, komandan. Kalau saya ngomong sama anak buah saya, pergi, dia akan pergi. Kalau saya bilang duduk, dia duduk. Sekarang Tuhan, ucapin sepatah kata aja Tuhan, pasti akan terjadi mujizat. Pasti orang yang sakit itu sembuh. Tuhan Yesus heran saudara. Tuhan Yesus sampai, ada yang orang seperti ini. Sepatah kata dari Tuhan Yesus itu menjawab semua permasalahan, termasuk orang yang udah mau mati tadi. Tuhan Yesus cuma ngomong sama perwira itu, jadilah sebagaimana kamu percaya. Terjadi mujizat sudah. Karena itu firman Tuhan ini luar biasa banget sudah. Saya pegang ini karena kitab saya juga di sini saudara. Hurufnya gede-gede jadi saya bacanya gampang saudara. Semua punya HP, ada Alkitabnya kan? Sekarang saudara di bis mau dimanapun juga bisa baca Alkitab, bisa cari firman Tuhan itu. Jadi tidak ada alasan lagi sebetulnya buat anak-anak Tuhan itu harus mengalami kekalahan. Amin. Amin saudara. Kalau kita masih dalam kondisi terpontang-panting,
perlu bertanya, sudahkah aku sungguh-sungguh mengasihi? Sudahkah aku sungguh-sungguh memberikan hidupku buat Tuhan? Karena hukum Tuhan itu yang pertama itu tadi sudah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Gak bisa setengah-setengah sudah. Seorang teman saya pernah bikin cerita, dia dagang di buka toko. Kalau saya datang selalu ditunjukin itu tagihan-tagihan sudah berbuka kios kalau macam. Waduh, bahasanya agak sedikit kasar. Dia bilang begini, dia udah seperti gitu, udah seperti kayak kutu anjing di mana-mana. Kristen sudah rajin ke gereja, rajin, pokoknya ya kalau dinilai secara kasat mata gini, ya paling tidak Pokda 7 sih dapat semua. Tapi waktu dia menghadapi kondisi seperti itu, wah, kelimpungan sudah. Terus kenapa ya gue bisa begini ya? Oh, kurang apa ya? Saya bilang segini, besok kalau lu mau ke gereja, lu jangan masuk dulu dan lu berdiri di depan pintu, terus lu tanya sama diri lu sendiri, mau ngapain di sini? Mau ngapain sih? Sudah yang kasih. Banyak anak-anak Tuhan sering-sering merasa sepertinya Tuhan nggak mau tahu, merasa sepertinya Tuhan nggak jawab, merasa sepertinya ya ikut Tuhan bisa jenuh, bosan dan sebagainya. Karena kesadaran untuk bertemu dengan Tuhan itu yang tidak hanya sudah. Padahal Tuhan itu adalah Allah yang Maha Besar. Amin. Dan begitu luar biasa kasihnya itu sampai dia mau menjumpai kita, saudara. Mau menjumpai kita. Kita ini siapa sebetulnya? Kalau menurut perjanjian lama itu orang-orang yang patut masuk neraka sebenarnya. Kalau nggak ada Yesus, hilang. Karena Tuhan bilang, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Nggak punya anak, nggak punya hidup. Alkitab mengatakan seperti itu. Jadi kalau sampai kita ada pada hari ini, jam ini di hadirat Tuhan, itu pasti karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Adakah kita menyadari itu dengan segenap hati kita? Itu sebabnya kita perlu katakan, aku berdiri di muka pintu hati. Aku menutup pintu hati. Barang siapa membuka hati, membuka pintu bagiku, aku akan masuk, tinggal di dalamnya. Dia akan makan dengan aku sehidangan dengannya. Suatu perlakuan yang luar biasa sudah dikasih Tuhan. Kalau sampai kita itu diperlakukan seperti itu Tuhan. Jadi kalau kita katakan aku mencintai Tuhan, yang terindah, yang terutama dalam hidup memuliakan, itu karena karya Tuhan itu tadi, saudara. Bukan karena kita jiplak lagu yang diciptain oleh penciptanya itu, tapi karena kita menyadari emang benar itu yang dikatakan oleh Tuhan. Itu yang dibuat Tuhan untuk kita. Tapi memang untuk bisa masuk seperti itu butuh perjuangan, saudara. Nggak bisa instan, saudara. Karena itu tahun 2023 ini, mari kita meningkat terus. Jadikan start hidup kita di pagi hari itu cari Tuhan. Kalau kita mengutamakan itu, pasti kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Iya. Kita akan lihat dulu satu kisah, saudara, ya, di dalam kitab Matius pasal yang kita pinjam Matius pasal yang ke-16. Kita pinjam Matius pasal yang ke-16. Saya akan bacakan ayat yang ke-13 dulu. Ya. Perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab Pengakuan Petrus judulnya, saudara. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi,
Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan tanya sama kita, menurut katamu, siapakah aku ini? Kalau Yesus yang tanya seperti itu, apa kira-kira jawaban kita, saudara? Ini Petrus bisa mengatakan seperti ini bukan jawaban biasa, bukan karena dia apa Alkitab atau dia pintar. Yesus katakan, kamu bisa menjawab seperti itu karena Bapa yang kasih tahu. Allah sang pencipta itu yang memberitahu kamu. Maknanya apa kalau sampai tahu Yesus itu adalah Mesias? Apa untungnya? Apa hasilnya? Orang yang tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya tahu bahwa ada juru selamat yang dapat menyelamatkan segala permasalahan, bukan cuma urusan dunia, toh bahkan sampai surga. Maka orang itu adalah orang yang paling berbahagia. Amin, saudara. Jadi mengenal Yesus itu bukan sesuatu yang biasa, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi pengenalannya itu, sekali lagi saya katakan, bukan cuma sekedar kita tahu cerita ini toh, saudara, tapi harus berubah menjadi keyakinan kita. Dan kalau kita benar-benar yakin bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kita tahu bahwa dia adalah juru selamat dunia, maka konsentrasi kita dalam menjalani hidup ini yang terutama pasti ke dia. Sama seperti pilot tadi, saudara, waktu dia dalam kondisi yang udah kritis seperti itu, pandangannya hanya dengerin suara Tuhan, dengerin suara dari menara penyelamat itu, saudara. Kalau saja dia beralih, konsentrasinya, pikirannya beralih kemana-mana, pasti jatuh, pasti gagal, saudara. Karena firman Allah itu iya dan amin. Apa yang ditulis itu pasti jadi. Jadi kalau Tuhan bilang begini, pasti jadi begini. Jadi kalau Tuhan sudah katakan bahwa mengenal Mesias, anak Allah yang hidup, itu adalah mutlak harus dimiliki anak-anak Tuhan. Artinya kalau kita ingin memiliki kunci kerajaan surga, maka jangan lagi pilih-pilih yang lain. Jangan pilih kanan yang lain. Usahakan sepanjang hidup kita di dalam latihan ini, menjalani hidup ini, jadikan dia mentor, jadikan dia kompas dalam kita menjalani hidup ini. Karena kalau kita bergeser dari situ, kemungkinan kita akan mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, saudara. Tapi kalau kita bersama dengan dia, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, dia pasti akan memampukan kita di dalam mengarungi hidup ini. Amin, saudara. Jadi kalau di dunia ini semua orang, saudara, lu mau Kristen, kayak mau agama apapun, badai itu pasti datang ke mobil. Semua orang, saudara. Karena Tuhan bilang ada dua orang membangun, satu dengan pasir, satu di atas batu karang. Terus
terus datang badai, datang ombak. Jadi artinya semua orang itu pasti mengalami apa yang terjadi di dunia ini, saudara. Kan banyak orang Kristen sekarang berpikir, oh gue mesti istimewa dong, ya kan? Gue percaya Yesus kan, lu pada mati gue enggak. Terus dikutip ayat 1000 orang rebas sebelah kiri kanan, kita enggak. Sudah dikasih tahu, konteksnya berbeda sebenarnya. Ya. Jadi hidup ini di dunia memang lahan kita untuk dimurnikan oleh Tuhan. Kita condong sama dunia, kita berat sama dunia, atau kita mau memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan. Petrus ini diberitahu oleh Tuhan bahwa itu dia, juru selamat. Kamu sedang berhadapan dengan Mesias anak Allah yang hidup. Maka Yesus katakan, Simon, kepercayaan kamu itu digambarkan sama seperti batu karang. Di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan jemaat. Kunci kerajaan surga diberi. Allah mau tidak akan menguasai. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Artinya kita punya hubungan spesial dengan penguasa yang di atas, saudara. Ini yang sering-sering kurang diperhatikan sama kita anak-anak Tuhan. Jadi kita pikir, ya kalau berdoa itu kan yang namanya orang Kristen mesti berdoa, maka juga mesti berdoa, yang bagus sudah dikasih Tuhan. Tapi akan jauh lebih berkualitas kalau kita menyadari bahwa kita sedang berurusan, berkomunikasi dengan otoritas yang tinggi yang dari atas sana, sudah dikasih Tuhan. Orang yang percaya sama Yesus itu seperti itu, punya peluang, punya status seperti itu, saudara. Jadi Kristen itu bukan hanya sekedar pelengkap kita, namanya kita dari negara hukum harus punya agama. Lebih dari itu, saudara kasih Tuhan. Percaya pada Yesus, mengenal Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Itu sesuatu yang sangat penting sekali dalam hidup kita, saudara. Sehebat-hebatnya dunia ini, saudara, dibandingkan surga itu tidak ada apa-apanya. Itu sebab pada hari ini, kalau Yesus datang sendiri, menurut kata kamu, siapa aku? Kalau Yesus berkata seperti itu, pastikan bahwa kita juga memiliki jawaban yang sama dengan Petrus. Engkau anak Allah yang hidup, Mesias anak Allah yang hidup. Artinya Petrus itu mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias juru selamat yang bisa menyelesaikan, menyelamatkan segala sesuatu. Enggak ada batasnya. Dan selebihnya ayat tadi mengatakan bahwa Dia memberikan kunci kerajaan surga. Ada jaminan kalau besok, lusa, kapan saja kita dipanggil Tuhan, punya kunci di sana, saudara. Amin. Amin, saudara. Iya. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar, sekali lagi, bukan hanya sekedar agama, saudara. Apapun status kita, dimanapun kita berada, kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah miliknya, harus meningkat pengertian kita, kesadaran kita, keyakinan kita untuk membangun hubungan yang lebih intim. Amin. Amin, saudara. Itu satu kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Saya coba baca-baca kitab, kemudian saya lihat siapa sih, apa sih status saya sih? Saya dapatin di kitab Yesaya pasal 40 kalau nggak salah. Di sana Yesaya menuliskan bahwa bangsa-bangsa di dunia ini itu seperti setitik debu. Bangsa-bangsa kalau sudah berapa banyak bangsa di dunia ini, sudah. Kemarin ada satu teman saya dia WA-in kan Xinjiang kemarin kan. Itu di Cina ada 509 marga. Banyak banget 509. Jadi dari Selim, setan, kalau setan sih ya di mana-mana ada, saudara. Selim, macam-macam. 509. Wah, saya pikir hebat juga nih orang yang bisa tahu kayak gini. 509 C, artinya apa tuh namanya istilahnya?
apa namanya itu ya kalau itu marga, ya kan? Itu satu marga berapa juta orang sudah. Jadi kalau 500 udah nggak kehitung kan? Kita katakan bangsa-bangsa itu seperti setitik debu sudah. Jadi siapa kita? Siapa lu, siapa gue ya Tuhan itu. Hanya sudah. Tapi hari ini Tuhan Yesus katakan, aku mengasihi. Amin. Aku memberikan engkau kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Artinya kita bisa berhubungan dengan Tuhan setiap saat. Amin. Amin saudara. Ada rasa syukur kita, ada kerinduan kita untuk cari Dia lebih lagi. Kalau sampai nggak ada, betapa bodohnya kita sebenarnya. Sementara orang lagi keliling-keliling cari keselamatan, cari pertolongan seperti itu. Kita disediain cuma-cuma oleh Tuhan. Percayakah engkau? Maka gitu sudah. Guru si Lazarus itu udah 4 hari di kuburan. Udah bau busuk. Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Memang susah saudara percaya 4 hari orang udah jadi mayat, gimana sih? Ya kan? Tapi tetap Tuhan bilang, percaya nggak lo? Hari ini sudah dikasih Tuhan. Tuhan tahu siapa kita sudah. Kita mungkin sudah berjuang berusaha untuk percaya sungguh-sungguh. Jatuh bangun kita menanti-nanti Tuhan. Kita berusaha untuk baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Kita sudah berusaha, mungkin juga ada yang doa puasa dan lain sebagainya. Tapi yakinlah sudah, Allah itu bukan manusia. Kalau Dia ngomong pasti terjadi. Amin. Kalau Dia berfirman pasti jadi, nggak bisa enggak. Alam semesta langit di bumi ini cuma diciptain selama 6 hari dengan kata-kata tok. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah bentangan antara awan dan daratan, terjadi. Jadi kalau firman diucapkan sama seperti itu bagi kita pada hari ini. Jikalau engkau tahu kasih karunia Tuhan, maka firman yang sama dahsyatnya, yang sama kuatnya, itu pun akan menjadi bagian kita. Amin. Amin. Jadi hari ini satu karunia yang besar, saudara. Sekalipun orang meramalkan situasi yang sulit dan lain sebagainya, nggak usah lihat itu, sudah. Lihat penyertaan Tuhan aja. Bersama dengan Tuhan aja, sudah. Kalau toh memang semuanya dunia ini harus ditenggelamkan, dia memang nasibnya dunia seperti itu, sudah. Tapi pribadi kita, manusia-manusia ilahi, jemaat Tuhan kita Yesus kan. Orang yang percaya, yang mengenal Yesus adalah anak Allah, Mesias anak Allah itu, imannya itu dikatakan sebagai jemaatnya Tuhan. Jadi gereja Tuhan yang dimaksud itu, saudara, bukan cuma tempatnya yang bagus, gede, jemaatnya banyak, saudara. Tapi orang-orang yang di dalamnya adalah mengenal dan percaya Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Dan untuk bisa mengetahui, untuk memahami artinya orang yang percaya itu, ya seperti saya katakan tadi, sudah harus fokus terus sepanjang hidup kita. Sekalipun prakteknya jatuh bangun, saudara, tapi harus punya tekad dulu. Orang yang paling penting tekadnya dulu, saudara. Kalau udah punya tekad, kemungkinan untuk mencapai itu lebih besar. Tapi kalau udah cuek, acuh-acuh, ya cuma yang penting kelihatan gembala, apa gembala. Kalau cuma itu toh, saudara, saya sudah kasih. Karena Tuhan mau memakai kita semua menjadi alatnya, menjadi gerejanya, menjadi saksinya. Amin. Amin, saudara. Iya. Saya bayangkan dalam Tuhan, kalau begitu saya mau ngomong apa ya Tuhan? Saya tuh cuma debu doang, saudara, nggak ada apa-apanya. Mau bisa apa Tuhan? Itu sebabnya saya bilang sama Tuhan, kalau saya cuma ngasih tahu ayat-ayat doang sih Tuhan, guru sekolah minggu juga nggak apa. Tapi masalahnya hari ini kita bukan cuma sekedar butuh ayat Tuhan. Saya butuh kehadiran Tuhan oleh firman. Kami butuh iman yang dihasilkan oleh firman Allah itu.
Itu yang paling penting dalam ibadah, saudara. Kita nggak tergantung dari kiri kanan kita, saudara. Di kiri kita siapa, di belakang kita siapa, apakah ada jenderal, apakah ada raja, nggak pusing, saudara. Tapi yang harus kita yakini, aku sedang berhadapan dengan Mesias yang kita layani. Amin. Amin, saudara. Paling penting. Karena kekristenan itu ibadah, datang ke gereja, udah jauh-jauh pulang nggak dapat apa-apa, saudara. Kenapa? Karena kita hanya terpaku dengan fakta yang sama ibadah, saudara. Tapi hari ini, saudara, bukan hanya di tempat ini, saudara. Kalau sebentar kita pulang, kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin, saudara. Kata Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa menyimpan firman-Ku, maka aku di dalam dia dan dia di dalam. Bukan cuma di tempat ini, saudara. Nanti di rumah, di tempat pekerjaan, di mana pun kita bersama-sama. Rasul Paulus katakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin, saudara. Iya. Artinya ada sesuatu yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Tapi hari ini paham, saudara. Kalau kita masih belum punya keyakinan seperti Petrus, kita tinggal minta Tuhan. Kalau Rasul Petrus diberi anugerah seperti itu, beri saya juga Tuhan. Beri saya juga Tuhan, supaya saya juga boleh percaya, mengenal, tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias selama kami, juru selamat. Mungkin kita punya Tuhan yang banyak dan sebagainya, saudara, ada hal-hal yang betul-betul mendesak sekali. Tapi kalau kita katakan Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Berkat apa? Tuhan, saya meminta berkat yang aneh-aneh, Tuhan. Saya cuma minta seperti Om Petrus itu, Tuhan. Dia bisa mengenal, Tuhan. Dia bisa tahu sedang berhadapan dengan Mesias Allah. Berikan itu buat saya, Tuhan. Kalau itu sudah menjadi milik kita, saudara. Kalau itu sudah menjadi firman, itu sudah menjadi menyatu dalam hati dan pikiran kita. Maka yang tadi Tuhan katakan selanjutnya itu akan berlaku, saudara. Apa yang kamu ikat di bumi terikat surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Artinya seperti Yesus bilang, kita belum berdoa, belum minta apa-apa, Dia udah tahu, saudara, apa yang jadi kebutuhan kita. Luar biasanya Tuhan itu, saudara. Saya terkagum-kagum dengan perjalanan hidup saya, saudara. Jadi kalau saya bisa sedikit bersaksi, saudara, di usia yang sudah 71, saudara. Saya berpikir-pikir di beberapa tahun yang lalu, kayaknya udah agak mengurangi untuk pelayanan juga seperti ini, saudara. Makanya saya pakai baju-baju kayak gini supaya nggak pakai dasi, saudara. Saya udah nggak punya dasi lagi, saudara. Jadi tempo hari saya punya dasi ya semakin ada dari, saudara. Saya udah kasih yang banyak baju. Saya pikir saya udah nggak banyak lagi pakai gitu lah. Tapi rencana Tuhan lain, saudara. Jadi di usia seperti ini, ya Tuhan masih menghendaki saya melakukan pelayanan seperti ini, saudara. Tahun 2023 ini sebetulnya saya udah mulai berpikir ya agak mengurangi gitu, saudara. Tapi beruntung, saudara. Karena dari sebulan yang lalu si Bapak Gendong itu bisa. Terus setelah itu ada lagi yang minta lagi, saudara. Ada lagi yang bayar saya. Saya tadinya pengen nolak itu, saudara. Cuma saya pikir kalau ini permintaan Tuhan, saya nolak, salah dong saya. Jadi akhirnya saya terima semua, saudara. Saya tempatkan diri saya tadi, saudara. Tuhan, saya tuh melihat dari Yesaya 40 tadi, bangsa-bangsa itu ada seperti titik debu. Siapa aku, Tuhan? Tapi kalau Tuhan mau percayakan seseorang, mau percayakan kita
pasti ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Karena itu terus berdiskusi terus dengan Tuhan itu. Untuk apa aku hidup ini? Karena itu kalau pujian katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Amin. Bukan kebetulan sudah menjadi anak Tuhan. Yohanes pasal 6 katakan, kamu bisa percaya kepada aku itu karena Bapa yang tarik kamu. Jadi kalau kamu nggak ditarik oleh Bapa, nggak bisa percaya Yesus. Tapi setelah kita percaya Yesus, harus lebih serius lagi. Amin. Harus lebih sungguh-sungguh lagi, meningkat terus dengan Tuhan itu. Sekalipun di sekitar kita itu badainya luar biasa. Badai apa sih yang dialami Pak Budi sih? Tahun 2016 anak saya gagal ginjal. Tahun 2017 dia mesti cuci darah. Tahun 2018 istri saya cancer. Karena cancer 3 bulan kemudian jalan. Udah mau transplant ginjal tuh dia tuh. 3 bulan kemudian jalan. Terus Pak Budi gimana? Gantiin. Kasih ginjalnya buat anak. Sampai hari ini sudah. Kalau bukan dia yang memberi kekuatan, tahu sudah. Mau transplant ginjal aja biayanya kan udah ratusan juta. Jual rumah punya urusan. Tapi anak yang luar biasa sudah. Jadi Tuhan itu bukan cuma sekedar haleluya, aku beda dengan yang lain. Orang 1000 jatuh sebelah kiri, ya 10 sebelah kanan, aku selamat. Bukan cuma itu toh. Tapi bagaimana kita membagi hidup dengan Sang Pencipta itu lewat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Jadi ini pelajaran spesial, saudara. Kita akan bicara soal bagaimana kita berhasil soal dunia, tapi bagaimana kita berhasil membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Hari-hari ini saya merasa Tuhan, kapan Tuhan aku bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dunia ini gak ada indah-indahnya, saudara. Tapi buat yang muda itu jangan jadi pesimis ya. Kalau toh Anda dipercaya untuk memiliki segala sesuatu, punya prestasi, itu semuanya harus kembali untuk memudahkan. Tapi memang dari sekarang harus dibangun kesadaran untuk kita mengenal Yesus itu Mesias, itu harus dibangun. Gak bisa instan itu, saudara. Banyak kali itu terbangun lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Banyak kali pertumbuhan kita itu terbangun karena banyaknya soal-soal ujian yang mesti kita lewati. Nanti pagi hari ini atau siang hari ini, peganglah apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab Matius pasal 16 tadi. Jadi mengenal Yesus yang ada Mesias itu sangat penting, saudara. Sebab mengenal itu bukan hanya sekedar tahu ayatnya, sekali lagi saya katakan, tapi sampai menjadi keyakinan bahwa memang tidak ada lagi pertolongan dalam hidup ini terkecuali Dia. Terkecuali Dia, saudara. Karena Dia yang maha kuasa, maha besar. Kalau kita membangun hidup seperti itu, pasti Anda akan menjadi orang-orang yang happy di dalam hidup. Amin. Amin, saudara. Jadi bangun terus seperti itu. Dan kita pulang dengan Tuhan, aku ingin seperti Bapak Petrus bisa mengenal manusia lagi Mesias Tuhan, aku ingin mengasihi Dia. Sebab firman-Nya mengatakan, memerintahkan aku harus mengasihi dengan segenap hati. Jadi di tengah-tengah segala sesuatu yang menawan hati kita, Dia harus menjadi primadona di atas segalanya. Amin. Anda pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita semua adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Dikasihi Tuhan. Tapi untuk bisa mendapatkan, untuk bisa merasakan kasih Tuhan itu, kita harus punya respon yang serius terhadap apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan katakan itu. Jadi kalau nanti kita mau
bukan berarti saya lebih hebat dari saudara, enggak. Semua anak-anak Tuhan selama kita hidup di dunia ini harus punya tekad seperti itu. Gak selalu berhasil, tapi harus punya tekad dilakukan seperti itu. Suatu ketika nanti di antara Anda yang akan berkhotbah menyaksikan betapa Yesus itu luar biasa. Amin. Iya. Jadi kalau nanti suatu ketika Anda melihat merasakan ya bagaimana intinya Anda akan bersaksi menjadi berkat. Amin. Kita sama-sama yakin di hadapan Tuhan ada yang di hadapan kita. Jangan pedulikan kiri kanan kita, tapi pribadi lepas pribadi kita bertemu dengan Tuhan. Dia berada di hadapan kita. Kitab Wahyu katakan, aku berdiri di muka pintu hati dan mengetuk.